tanpa dipupuk pembuahan pun bisa keluar bunga. Bang, matabat anggur saya nggak tumbuh, gimana solusinya bang? Ini kenapa nggak tumbuh akibat pemangkasan atau kemarin-kemarin kita memaksa membuat tersier dari matabat? Ya, ini matabat di mana? Ya, jadi menanam tanaman anggur itu jangan dibikin mumet teman-teman, gampang ya, gampang. Yang penting teman-teman sudah mengetahui cabang tersier, cabang primer, cabang sekunder, cabang tersier. Setelah itu pemupukan. Pemupukan urusannya saya aja lah, kamu nggak usah. Nah, pemupukan urusan saya saja, teman-teman nggak usah pusing. Seperti kita menyeduh kopi gitu aja ya. Pupuk kalau tanamannya masih pertumbuhannya kurang bagus, gunakan pupuk etalase 1 seperti itu. Tetapi ditumbuhkan bang nanti, tapi dia tumbuhkan nanti, tumbuh nanti kalau sudah tua ya, kalau sudah tua. Maka dari itu buat teman-teman lebih baik dari awal gunakan cabang tersier dari tunas air saja. Tunas air saja ya. Seperti itu. Ini untuk apa? Untuk menjaga yaitu mempercepat pertumbuhan. Kalau teman-teman tersier mengusahakan dari matabat, itu nanti pembuahannya lama teman-teman. Biasanya sampai sekitar 1 tahun baru bisa berbuah. Ya, karena apa? Karena pembentukan tersier dari matabat pertama kali itu lama. Berbeda ketika kita menggunakan tunas air, itu langsung cepat. Mr. Top berapa tutup per tangki 16 liter bang? Ya, aku kalau belum, karena saya skala kecil lah bang. Jadi saya patokannya ya per mili. Kalau 16 liter itu kalau menggunakan per mili itu saya biasanya ya juga 16 mili. 16 mili kalau teman-teman menggunakan tangki 16 liter. Jadi satu tutupnya itu berapa aku nggak tahu, harus saya uji tes dulu ya. Seperti itu. Saya menggunakan biasa per mili patokannya ya. Dan setiap dosis itu bisa berbeda loh teman-teman di tempat masing-masing ya. Siap bang, matur suwun ya. Jadi setiap dosis di tempat-tempat itu bisa berbeda. Kalau teman-teman menggunakan pertama kali itu saya sarankan dosis rendah aja. Aku udah CO lagi etalase 3, kalau nanti ikut lupa masih. Kalau nanti takut lupa. Terima kasih ya Mbak Nandi, terima kasih, berkah selalu ya. Terima kasih ya. Ya buat teman-teman, ini beliau juga sudah nyaman menggunakan pupuk-pupuk dari saya. Jadi nggak usah bingung-bingung beli karung-karungan kilo-kiloan, tinggal enak aja comot satu, larutkan, gunakan, nggak usah takut overdosis. Ya, karena tanaman anggur gampang overdosis seperti tadi, langsung main segenggam aja dikasih tanaman anggurnya. Pupuk dipakai berapa kali? Setiap 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali ya. Kalau pupuk pertumbuhan tanaman sudah usia 2 bulan 3 bulan itu bisa kepakai selama 1 bulan, berarti 4 kali pemupukan. 4 kali pemupukan. Maksudnya buah anggur saya asam, terus pakai pupuk ini bisa manis buah anggurnya. Saya tanya dulu faktor membuat manis buah itu banyak faktor ya. 1, jenis. Karena keunikan tanaman anggur, setiap berbagai macam varian itu rasanya beda-beda. Ya, ini jenis. 2, yaitu pupuk. 3, sinar matahari. Ya, 3 faktor ini perlu dipahami. Kalau teman-teman saya tanya dulu Mbak ini jenisnya apa? Mbak Erma, jenisnya apa dulu tanaman anggurnya? Kemarin baru saya pakai sekali, saya kira pupuk sebulan sekali. Jadi Bunda kemarin Bude beli yang pupuk yang apa? Bude kemarin beli pupuk yang apa? Pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan itu kan satu paket isinya 4. Jadi diambil 1 biji, dilarutkan dengan air kalau tanamannya itu 8 liter atau 7 liter. Nanti kita kocorkan 1 minggu kita pupuk lagi. Seperti itu Bude, ya. Dan untuk Mbak Erna coba sebutkan jenis anggurnya apa? Ya. Kalau varian impor, saya jamin rasanya manis menggunakan pupuk saya. Tetapi kalau varian lokal itu sudah bawaan. Kalau Dickson anggurnya enak enggak? Alah yo, guling-guling Bude rasanya. Sudah buahnya besar, rasanya guling. Mr. Top etalase 5 per liter wajar enggak bos? 5 tetes per liter wajar. Tetes ini juga gini mas. Tetes ini tergantung lubangnya. Kalau lubangnya besar, tetesannya keluarnya juga banyak.
yang error teman-teman. Aku nggak pernah menggunakan sistem error. Kenapa saya bilang error? Kalau kita bicara tetes itu tergantung lubang. Kalau kita membuat lubangnya banyak, itu kan juga dosisnya tinggi. Kalau kita membuat lubangnya kecil, lubang gua lubang Ibnu, iya toh. Semua itu kan tergantung lubang. Kalau lubangnya kita bikin lubangnya banyak, tetesannya juga banyak. Kalau lubangnya kecil ya metunya sancret gitu ya. Ini Bang Ibnu gara-gara bicara lubang langsung memfollow saya. Besar opo cilik, aku mas buahnya nggak besar sak telekomunikasi wedus. Ya kita edukasi yang jelas saja teman-teman. Kalau saya itu orangnya nggak bisa main-main. Kalau kita seperti pupuk, kita mainnya gram ya gram, kita mainnya ppm ya. Contohnya kalau kita takaran genggam itu kalau jarinya panjang-panjang, genggam ya. Kadang kan gini, gunakan NPK 1 genggam dilarutkan dengan air 10 liter. Sekarang saya mau tanya, kalau jarinya panjang-panjang, genggamannya juga panjang. Sudah saja error teman-teman. Belinya ya satu ongkir itu bisa 5 paket teman-teman ya. Biar tanaman anggur kan kita pupuk setiap minggu teman-teman ya. Pupuknya bisa digunakan lama-lama nggak apa-apa, sampai 3 bulan 4 bulan ditandu nggak apa-apa. Yang penting jangan direndam air. Bukan biar kecil tapi sudah coklat tua, bisa pembuahan kakak. Saya sarankan pertumbuhan dulu kalau memang batangnya tersier kecil ya. Pembuahan di batang kecil biasanya gagal ya, gagal abangku. 6 paket 1 ongkir bang, itu yang ini Mbak Tin, yang apa, yang pembesar etalase 3 ya. Tapi kalau yang pembuahan nggak bisa kelihatannya loh, kelihatannya. Cabang yang mana bang? Maaf nanya. Cabang 3 cabang tersier lah ya, cabang 3 cabang tersier. Pertama kalau kita mengenal tanaman anggur, cabang primer, ini primer. Kalau kita belokkan seperti ini menjadi cabang sekunder. Cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder ini namanya cabang tersier. Nah itu cabang ketiga ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kita harus kenal dengan percabangan ya. Anggur saya daunnya pada merintil, pada hangus, kesingan karena air hujan itu gimana? Hujan seperti itu biasa bunda. Ini tanaman anggur itu terserang namanya karat daun ya. Lakukan penyemprotan fungsida. Lakukan penyemprotan fungsida ya, dan jangan lupa lakukan pemupukan etalase 1. Ya, etalase 1 pertumbuhan biar bagus, nanti pH tanahnya stabil karena di sini ada kalsium, nanti bisa dilakukan pembuangan daun-daun yang jelek. Ya, pembuangan daun-daun yang jelek itu sendiri setelah 1 bulan itu ya, pembuangan daun-daun yang jelek. Kalau tanaman anggurnya sudah batang mencoklat, itu nanti bisa dilakukan pemangkasan, akhirnya keluar bat baru, pertumbuhannya bagus, itu nanti kalau kehujanan aman. Nah, hasil daun yang keluar di musim penghujan itu kuat, tidak terserang karat daun. Tetapi kalau hasil daun yang tumbuh pada musim kemarau kemarin itu kena air hujan, itu saya jamin juga akan terserang karat daun. Gimana caranya supaya bagus lagi? Ya itu tadi tekniknya, gunakan pupuk etalase 1 dan juga penyemprotan fungsida ya bang. Buat pupuknya apa? Pertumbuhan. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1 pertumbuhan teman-teman ya. Di musim penghujan pertumbuhan aja lah ya, pertumbuhan aja lah teman-teman, jangan pembuahan ya. Nanti pembuahan teman-teman keder, tapi pembuahan di saat ini tuh enaknya nanti menjelang lebaran, tanaman anggur kita ada buahnya. Apabila pohon anggur dapat dikasih temen dari luar kota, terus daun dan batangnya layu pas di pucuknya, nggak apa-apa, itu stres namanya ya. Nanti setelah sampai rumah dikasih siram air dan ditambahin media baru. Batang primer dan sekunder kecil juga kakak, makanya tersier kecil juga tapi sudah coklat. Pupuk ini, pupuk pertumbuhan dulu abang, dan nanti panjangkan tersier biar rimbun. Nanti insya Allah setelah sekitar 2 bulan batang besar ya. Jadi jangan main pangkas-pangkas
ya, hanya main pembatasan saja. Nanti tersier dibatasi sekitar 1,5 meter. Seperti itu abang, ya Bang Syarif. Jadi tanaman itu memang kekurangan gizi, ya, kekurangan gizi. Dipupuk etalase 1. Itu nanti 1 picis dilarutkan dengan air 7 liter. Obat untuk daun yang ada bercak-bercak coklat dan kering, fungsida abangku. Ya, di fungsida ini Amister Taup, ya, etalase 6. Ini juga ada zat JPT-nya pun. Jadi dia juga, ya, maka biasanya itu saya gunakan untuk merawat buah-buah yang sudah mulai freshen, sudah mulai perubahan warna. Nah, itu saya gunakan 1 minggu sekali dengan cara penyemprotan. Berapa dosisnya? Dosisnya teman-teman bisa gunakan yaitu air 2 liter itu saya kasih yaitu sekitar 5 gram. Ya, air 2 liter saya kasih 5 gram, dan itu pun saya endapkan dulu, tidak langsung saya gunakan, ya. Iya, saya sudah beli. Iya, terima kasih abangku, ya. Itu nanti diendapkan dulu cara penggunaannya. Jangan langsung diaduk, disemprotkan, jangan. Ini juga bagus sekali untuk apa? Untuk menghilangkan residu penyemprotan kemarin-kemarin, teman-teman. Kemarin kan ketika kita berbentuk beri seperti ini, kita lakukan penyemprotan fungsida. Ini ada contoh, ya. Perawat bunga anggur seperti ini kan kita lakukan penyemprotan fungsida, ya. Kita lakukan penyemprotan fungsida, dan nanti sampai sekitar 2 bulan lah kita mainnya fungsida terus, ya. Setelah nanti buah-buah itu sudah mulai perubahan warna seperti ini, ya, sudah mulai seperti ini, kita sudah tidak menggunakan fungsida lagi, teman-teman, ya. Kalau menggunakan fungsida, nanti takutnya ada yang kepengen icip-icip, setelah itu teler di bawah. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah tidak menggunakan fungsida, ya, karena buah yang mengandung zat-zat fungsida itu kalau kita makan itu mual, teman-teman, ya. Itu kalau masih ada residunya itu mual kita rasanya, ya. Ini penting sekali pengetahuan untuk teman-teman semua, ya, supaya buah anggur kita sehat, ya, sehat, tidak tercemar oleh racun-racun yang disebabkan oleh penyemprotan itu tadi, ya. Ya, ini informasi untuk teman-teman untuk membuat agar sehat. Kita menanam tanaman anggur kan untuk kita konsumsi, teman-teman. Buat apa kualitas buahnya terlihat bagus kalau buah itu tidak sehat, ya? Buat apa kualitas buahnya itu kelihatan bagus, glowing, kalau menjelang 1 minggu mau panen masih ada residunya, ya. Banyak kan paling dihentikan menjelang 1 minggu menjelang panen baru dihentikan. Kalau saya enggak, teman-teman. 2 bulan menjelang panen sudah tanpa fungsida dan insektisida. Maka saya gunakan yaitu kalsium. Kalsium ini juga bagus, bisa menghilangkan residu untuk masalah-masalah itu tadi, ya. Pokoknya ya intinya kita menanam tanaman anggur untuk membahagiakan keluarga kita, anak kita, ya. Kalau buah anggur itu tidak sehat kan kasihan, ya.